Udah jelas ya, Iya. dari tema aja udah memperkosa tema. Kok malah narik Ubaidillah? Ada nggak Ubaidillah naskah mukaddimahnya? Apa naskah kodimahnya? Ada nggak syair-syairnya? Kalau nggak sabar anda tunjukin nih. Saya tuh ngelus Eh, dada tadi itu. Ternyata Gus hmm, ini bisa sesabar itu. Andai kan saya mungkin hmm, udah live awal-awal itu. Live maksudnya keluar hmm, dari diskusi itu. Seharusnya itu kan jadi diskusi yang asik. Andai kan kemana Kori lah, Pak Kori itu jadi representasinya Kiai Imad. Saya tuh kecewa tiga hal ya. Pertama, seharusnya kalau memang ini pembatalan Mbak Alawi itu memang kokoh, punya basis argumen yang bagus, eh itu worth to apa ya? Itu layak untuk didiskusikan. Seharusnya kan gitu. Terus yang kedua, perwakilannya kok kayak gini kayak sampah gitu. Udah jelas dia keliru naruh iya, harokat. Terus jadi sorof sama nahu itu kan sepele. Kalau nahu itu pasti bicara soal harokat yang paling belakang ya. Jadi dia iya. baca yang seharusnya fa'il kok malah jadi maf'ul, itu udah keliru fatal berkali-kali saya dengerin. Terus yang ketiga, andaikan orang bodoh itu gak banyak bicara, kayaknya isu kayak gini udah selesai di tangan orang-orang alim gitu. Yang jadi perkara Mbak Alawi ini receh dan terus-terusan banyak orang bodoh bermunculan membahasnya itu kan ya karena mereka tidak menahan diri gitu. Seharusnya orang bodoh itu tahu diri itu. Itu tiga kekecewaan saya sih. Kenapa kok harus dia gitu? Maksudnya Pak Kori maksudnya. Nah, saya tadi itu nggak ngeh yang didebatkan oleh keduanya itu apa. Ternyata kitab usul ilmi nasab wal mufadullah bainal ansab. Aku buka waktu Gus ini jelasin, bukan, Kori jelasin beberapa lafat, terus dikasih tebak-tebakan ke siapa? Siapa Gus ini itu. Udah jelas banget mafhumnya itu secara mantuk ya. Udah dari kalimatnya aja kita udah paham kalau di tengah pembahasan walayum kinu antajida kobilatan jami'u butuni Hmm, hal haliyah itu semuanya tidak akan tercatat dari awal hingga akhir itu nggak bakal ada. Aku ingat banget tadi redaksinya tuh seperti itu. Itu kan udah clear seharusnya. Kalau hmm, perbedaan, ini konteksnya tentang sumber sezaman kan tadi. Mahalonizanya yang jadi tema besarnya kan itu. Perlu atau tidak sumber sezaman. Dari awal udah dijelasin, perlu. Karena secara logis, secara mantiki, secara rasional, itu memang diperlukan. Akan tetapi, jika kita tidak menemukannya, kan jelas ya, walayum kinu antajida kobilatan, jami ubutun, aku pakai anu ya, kobilatan kobilah jami ubutuniha kang utawi itu ya mutada khobarnya di situ biar enak ya. Jami ubutuniha al haliyah mazkuratun fitar al qadim au kutubil ansab al qadimah mutlakon, kalimatnya mutlak. Mutlak itu ya berarti ini pemutlakan, tidak ada pembatasan. Mau kabilah apapun, semuanya butun-butunnya silsilahnya nggak bakal kecatet, seluruhnya itu nggak bakal ada yang kecatat. Bal walahat tanisfiha. Bahkan kalau mau nyari kabilah ini katakanlah ada 1.000 kabilah, separuhnya aja itu nggak nyampe gitu. Itu hmm. udah clear gitu sebenarnya. Tapi kok hanya karena Kori itu salah memahami mantuk dari redaksi itu, malah dibalikin. Ini saya ini kurang bisa baca kitab. Nah, ya Allah. Kalau saya udah marah-marah itu. Udah yang jelas goblok siapa? Ya udah yang jelas-jelas salah baca kitab itu siapa? Kok malah nyalain orang? Ini kan kayak maling, ketahuan maling, malah nuduh orang yang ngegap dia maling, Anggap sebagai dia maling. maling, Itu jadi kan maling. Iya. sampah bener nih orang emang. Masa andalannya kayak gini? Ya gimana Jadi bisa. maling kuadrat. Heran saya ini, ya Allah Gusti. Nanti kita diskusi itulah kalau ini tantangan aja sih. Kalau misalnya ada yang mau melanjutkan diskusi itu, kayak antum coba kalau pro kayak Imat naik aja dah. Mau Gozaidi, kayak Alkemi, kayak Tengku Kores sekalipun nggak apa-apa, gue ladenin sampai sahur. Ya, mumpung lagi keras dia. Mumpung lagi keras. Wadaw. Kelihatan banget gitu. Kalau ini Kori itu perwakilan dari pembatal Ba'alawi. Betapa rendahnya ilmu pengetahuan di tangannya gitu. Diinjek-injek sama Betul. mulutnya sendiri. Gila dia. Ya Allah, bagi Masalahnya orang itu cuma yang satu, zauk Gus. zauk zauk Arabnya atau baca kitab kuningnya itu bagus, pasti ngelihat banget kalau dia itu berkelit gitu. Tapi kok ya pede banget ngatain Hmm, Ghazali hmm, itu yang salah hmm, hmm. pemahaman. Sinting nih orang. Dah. Nah, lawang temanya udah jelas, apa kitab sezaman. Kok balik-balik ngeledek apa Ubaidillah. Mau Iya. diterapin. Ada sebuah redaksi itu utuh. A sampai Z itu harus dipahami semua. Kalau menggal satu doang kayak seperti yang dilakukan Pak Kor itu namanya Bacrul Kalam Ansiyaki.
memperkosa atau mencerabut konteks sebuah redaksi hanya Nggih. untuk ngeladeni Ubaidillah itu ada naskahnya atau enggak. Padahal redaksi setelahnya itu kan clear banget. Step pertama Nggih. memakai kitab yang yang kodima. Jika tidak ada dan memang mustahil mencari kopilah yang tercatat. Sekarang itu tercatat kakeknya itu tidak akan ada. Itu mutlakon, redaksinya mutlakon. Kayak banyu kalau mutlak itu ya mutlak, ya ini air gitu. Kalau nggak bakal ketemu ya nggak akan bakal nemu kabilah manapun, mau nyari separuh pun itu nggak bakal dapet. Redaksinya clear seperti itu. Kalau diskusinya itu kan berdasarkan yang diomongkan Pak Kori tadi kan itu kalimatnya Nggih, clear. betul, Dia betul, betul. doang yang ngebatrol kalam ansiakih gitu. Apa sih? Memperkosa argumen atau mencerabut sebuah redaksi sesuai maksudnya. Nah, itu jelas konyol itu. Makanya saya heran Gus ini kok ya sabar ya. Ya mungkin udah level tinggi ya, makanya ngelihat orang kayak gini dia udah sering lihat berkali-kali ya, makanya agak bisa bersabar itu. Iya, Jadi harusnya Gus Zaini naik juga nih biar enak nih. Gus Zaini nih. Nggak usah kecapean beliau. Kayaknya beliau itu menahan diri itu. Nggak usah, biar saya aja kalau Gus ini biar saya aja dah. Gantian. Jadi Jadi nggak kalau akan ada yang naik Gus, yang ikut tesis Gus, karena sudah disetop oleh admin Gus. Gimana? Nggak ada yang mau naik kalau yang mewakili tesis Gus, karena sudah Makanya saya disetop tuh oleh admin. yakin Raoyeng, orang yang pro dengan Kiai Imad itu tidak akan berani menggelar sebuah diskusi kalau toh belani kemungkinan besar itu ngundang Kiai Imad. Nah, masalahnya Kiai Imad tuh ngasih agak birokratis mewakili Robito Alawiyah enggak, mewakili dia ngata-ngatain Habib Lutfi kayak gitu, enggak mewakili siapa-siapa kok. Ngebantah dia kok harus birokratis, itu agak aneh gitu. Dianggap Dia nyebut Habib Lutfi nggak bisa baca kitab kuning, bukan Nah, ulama. Mbah Mun itu penceramah. tidak mengisbat Mbak Alawi. Apa Waduh. itu agak aneh itu. Terus Itu apa kalau- Basim nggak kalau mengisbat Mbak Alawi. Ini Gus, kalau bicara masalah Ibnu Hajar Al-Haytami tidak mengisbat nasab Alawi, itu seperti kami pernah naik di channelnya Gus ini sama Kang Upik. Asbat tuh guys, karena tidak ada bahasa asbat tuh. Asbat Imam tuh Ibnu guys. Hajar itu hanya menukil. Siapa itu Imam Sakhawi juga husnuzon. Itu juga talaub juga itu, ngerendahin para ulama. Dikiranya hanya karena subjektivitas terus hukum itu bisa dihusnuzoni. Ulama itu nggak segoblok itu kawan-kawan. Mereka itu punya integritas. Mereka tahu kalau menukil itu harus sahih. Yang tahu ingkun tanakilan fasihah itu bukan Kiai Imad doang. Semua orang tahu. Imam Sakhawi pasti tahu gitu. Hanya karena ini kan tidak ada tulis asbatu, ya Allah. Itu udah clear itu, kita bisa tahu kadar intelektual mereka itu seperti apa. Iya, kita sudah paham semua seperti Sayyid Qori yang mengatakan, wi, apa kamu wi? Itu waduh. Bahaya mereka ini, Gus. Ya Allah. Ulama sekelas As-Sakhawi diwiwikan. Kalau sama sekelas Gus Rumel aja mungkin masih dimaklumi. Apa kamu Mel? Mama begitu kan masih dimaklumi, Gus. Kalau sekelas As-Sakhawi diwiwi sama Sayyid Qori, aduh tobol itu sudah. Udah jelas ya, dari tema aja udah memperkosa tema. Kok malah narik Ubaidillah? Ada nggak Ubaidillah naskah muqaddimahnya? Naskah qadimahnya? Ada nggak syair-syairnya? Kalau nggak sabar Anda tunjukin nih. Nah, ini sudah dijelaskan oleh Gus Zaini antara kitab muqaddimah dan kitab mu'asyirah. Mu'asyirah itu kan muqaddimah itu kan Iya. sudah dijelaskan, tapi beliau Terus tidak diledek. mau. Zaini tuh kurang pemahaman aja. Nggak harus kitab redaksinya tuh nggak harus kitab muasirun ya. Apaan sih bikin teori sendiri, nggak bisa mempertahankan teorinya, nyomot atau cocok logi sama teori ilmu usul, ilmu fikih dipakai apaan ini orang.